Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Anak-anakku kelas 12 IPA, kami berharap Anda tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan cara melakukan physical distancing dan menggunakan masker apabila mau bepergian, dan sering untuk mencuci tangan pakai sabun. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pemberontakan DITII. DI, Darul Islam, TII, Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, merupakan pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat. Pemimpin dari pemberontakan DITII yaitu Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Bapak ulangi, pemimpin dari DITII yaitu Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Adapun faktor penyebab atau latar belakang pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia yaitu kekecewaan terhadap perjanjian Renville. Kami ulangi, latar belakang atau penyebab terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat diakibatkan karena kecewa terhadap perjanjian Renville. Salah satu isi dari perjanjian Renville yaitu pasukan-pasukan TNI harus meninggalkan Jawa Barat dan hijrah ke Jawa Tengah. Perlu Anda ketahui bahwa Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ini merupakan pemimpin pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang ada di Jawa Barat. Akibat dampak dari perjanjian Renville, Kartosuwiryo dan juga pasukannya disuruh untuk berpindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Namun Kartosuwiryo tidak mau dan tetap kekeh tinggal di Jawa Barat. Dan akhirnya membentuk yang namanya Darul Islam dan tentaranya dikenal dengan nama Tentara Islam Indonesia. Untuk mewujudkan tujuannya, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya NII, Negara Islam Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1949 di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Karena pemberontakan DITII di Jawa Barat ini sangat membahayakan, akhirnya pemberontakan DITII ini ditumpas oleh pemerintah Indonesia. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia melaksanakan yang namanya Operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis. Kami ulangi, pemerintah Indonesia untuk menumpas gerakan DITII di Jawa Barat melaksanakan operasi yang dikenal dengan nama Operasi Baratayuda dan taktik pagar betis. Dalam penumpasan tersebut akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962 Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh Kompi C Batalion 328 Kujang 2 Gunung Beber, Priangan Tengah. Dan pada tanggal 14 Agustus 1962 Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo diajukan ke Mahkamah Angkatan Darat serta dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Agustus 1962 karena dianggap sebagai orang yang memberontak terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain DITII di Jawa Barat, ternyata gerakan DITII kemudian menyebar sampai ke Jawa Tengah, kemudian ke Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga Aceh. DITII di Jawa Tengah. DITII di Jawa Tengah, terutama di daerah Tegal, dipimpin oleh seorang yang bernama Amir Fattah. Kami ulangi, DITII di Tegal, Jawa Tengah, dipimpin oleh seorang yang bernama Amir Fattah. Nanti
Untuk menumpas gerakan DITI yang ada di Jawa Tengah, pemerintah Indonesia melaksanakan penumpasan atau sebuah komando yang dikenal dengan nama GBN, Gerakan Banteng Negara, dan akhirnya Amir Fattah berhasil ditumpas. Selain di Tegal, DITI di Jawa Tengah juga ada di Kebumen. Di Kebumen ini nanti dipimpin oleh seorang yang bernama Kiai Sumolangu atau yang dikenal dengan Muhammad Mahfud Abdurrahman. Kami ulangi, DITI di Kebumen, Jawa Tengah dipimpin oleh Kiai Sumolangu atau Muhammad Mahfud Abdurrahman. Selain di Kebumen, juga DITI Jawa Tengah juga ada di Kudus. Nanti di daerah Kudus dilakukan oleh TNI, Batalion Angkatan Darat 426, yang akhirnya nanti ditumpas dengan Operasi Guntur tahun 1954. Selanjutnya DITI di Aceh. Adapun latar belakang DITI di Aceh ada 4. Yang pertama, masalah otonomi daerah. Yang kedua, pertentangan antar golongan semakin tajam. Yang ketiga, tidak lancarnya rehabilitasi dan modernisasi daerah. Dan yang keempat, ketidakpuasan pembentukan daerah Aceh sebagai suatu karesidenan dalam Provinsi Sumatera Utara. Nanti DITI di Aceh ini dipimpin oleh seorang yang bernama Daud Beureuh. Kami ulangi, pemimpin dari DITI Aceh adalah seorang yang bernama Daud Beureuh. Untuk penumpasan DITI Aceh dengan cara damai. Penumpasannya yaitu dengan cara melakukan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Penumpasan DITI di Aceh dengan cara damai, yaitu dengan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang diselenggarakan pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962. Selanjutnya DITI di Kalimantan Selatan. DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang yang bernama Kahar Muzakar. Bapak ulangi. Di Kalimantan Selatan, DITI-nya dipimpin oleh seorang Kahar Muzakar. Adapun faktor penyebab atau latar belakang DITI di Kalimantan Selatan, karena pada waktu itu penolakan pemerintah untuk menempatkan laskar-laskar perjuangan yang ada di Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS yang dipimpin Kahar Muzakar ke dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kami ulangi, latar belakang atau faktor penyebab DITI Sulawesi Selatan yaitu penolakan pemerintah untuk menempatkan laskar-laskar perjuangan yang ada di Sulawesi Selatan yang tergabung dalam KGSS, Komando Gerilya Sulawesi Selatan, dengan pimpinan Kahar Muzakar ke dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Yang akhirnya nanti Kahar Muzakar dan juga pasukannya melakukan atau ikut bergabung dengan DITI dan melakukan pemberontakan. Walaupun nanti pemerintah Indonesia sudah memberikan solusi, yaitu tentara dari Kahar Muzakar ini walaupun tidak dimasukkan dalam APRIS, tapi nanti dimasukkan dalam Korps Cadangan Nasional, yang nanti Kahar Muzakar diangkat sebagai pimpinan dengan pangkat kolonel. Tetapi Kahar Muzakar tetap menolak dan tetap melakukan pemberontakan. Upaya penumpasan gerakan DITI di Sulawesi Selatan menemui berbagai kesulitan. Hal ini disebabkan karena DITI di Sulawesi Selatan memanfaatkan keadaan dan lebih mengenal sifat rakyat setempat. Rakyat, rasa kesukaan yang ditambah oleh gerombolan berakar di hati rakyat. Namun akhirnya DITI di Sulawesi Selatan berhasil ditumpas, yaitu pada tanggal 3 Februari 1965 dengan melakukan penggerbekan di markas Kahar Muzakar, dan akhirnya Kahar Muzakar berhasil ditumpas. Selanjutnya DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh
Ibnu Hajar. Kami ulangi, DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar atau dikenal dengan Hadri bin Umar, seorang mantan Letnan II TNI. Ibnu Hajar menyatakan gerakannya sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo. Dengan pasukan Ibnu Hajar yang dikenal dengan nama KRYT, nanti pasukan DITI Kalimantan Selatan namanya adalah KRYT, yaitu Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Ibnu Hajar menyerang pos-pos TNI di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan pengacauan. Pemerintah masih memberi kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menghentikan tindakan secara baik-baik. Ia pernah menyerahkan diri dengan kekuasaan pasukan beberapa peleton. Namun setelah bergabung dan memperoleh kembali persenjataan, Ibnu Hajar tetap melakukan pemberontakan. Akhirnya pada tahun 59 Ibnu Hajar berhasil ditangkap. Ia diajukan ke pengadilan militer dan dia dijatuhi hukuman mati pada tanggal 22 Maret 1965. Itu adalah pemberontakan DITII. Selanjutnya, setelah Anda melihat video pembelajaran tentang pemberontakan DITII, silakan Anda nanti mengerjakan soal yang akan Bapak share di Google Classroom ataupun di grup WA. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.